peringatan Maulid nanti tak kasih umroh aja Gus. Masya Allah. Lah ini luar biasa beliau, luar biasa. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Wow, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dulu saya itu ya dihujat kayak gitu. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Tapi nanti jamaah jangan tiru-tiru, nanti saya dicarikan kotoran. Iya, Rasulullah kayak gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya terang membawa kita keluar dari kegelapan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan rangkaian daripada HUT Partai Golkar. Semoga dengan merangkaikan HUT Golkar dengan Maulid Nabi ini, Golkar akan memperoleh keberkahan dari Nabi Muhammad untuk mencapai kejayaan saat ini dan masa yang akan datang. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Gus Idam yang membersamai kita semua untuk merayakan dua peringatan ini. Semoga Gus Idam senantiasa selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui peringatan 2 hari lahir ini, kami sebagai keluarga besar ingin meladani kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan roda organisasi. Menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang mewarisi sifat Nabi Siddiq, yaitu jujur, amanah, terpercaya, tablik, juga komunikatif, dan fatona yang cerdas. Karena kalau partai tidak cerdas dan tidak komunikatif, maka saya pikir itu ada ruang yang tersumbat untuk kita memperjuangkan aspirasi rakyat. Golkar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi terbaiknya. Saya secara pribadi dan seluruh kita semua meminta doa agar dapat meneladani Nabi dalam segala hal. Menjadi pribadi yang istiqomah, penyayang terhadap orang lain, penyayang terhadap orang yang lemah, tapi juga bisa tegas terhadap yang berbuat. Itu kan masuk surga itu kan ada 8 pintu. Ada ahli sholatnya, ada ahli zakatnya, ahli dagang juga ada di situ. Jadi kalau kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagus, kemudian itu bisa berdampak positif, maka insya Allah akan bisa kita mendapatkan hasil yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Iya, itu ya pesan dari Gus Ikam kepada Pak Bahlil ya. Jangan takut untuk dihujat gitu ya bro, karena Rasulullah aja sering dihujat, pernah dihujat, dilempar batu, dilempar kotoran gitu ya bro. Kesannya itu baik sih, bagus sih. Ini pintar ngomong juga Pak Bahlil ya, makanya jadi menteri gitu ya bro. Oke lah, saya suka ini Pak Bahlil. Oke. Saya kalau lihat mohon maaf ya, Pak Bahlil ini kalau lihat mukanya saya pengen ketawa gitu ya. Kapan lagi kalau bicara gitu ya bro. Saya menghina ya, tapi saya suka sih ini gaya bicaranya gitu, bikin guyon gitu ya bro. Kayak lanjut bro.
Tolonglah Gus, jangan banding-bandingkan atau samakan antara Rasulullah dan Bahlil. Sangat jauh berbeda. Rasulullah itu nabi dan manusia sempurna. Sudah pasti benar semua keputusan, lisan, dan kebijakannya. Karena langsung dibimbing langsung oleh Allah gitu. Emangnya kebijakannya sudah benar si Bahlil? Emangnya kebijakannya sudah memberikan manfaat bagi rakyat? Coba tanya rakyat yang menengah. Dampak kebijakan dari Bahlil bermanfaat dan menguntungkan nggak buat rakyat, buat mereka gitu. Tolonglah. Oke lah, saya tahu poinnya mungkin memberikan contoh supaya Bahlil sabar terhadap hinaan orang-orang. Tapi kritikan dari rakyat yang datang terhadap Bahlil itu boleh. Dan kalau rakyat sudah mengkritik, artinya mereka merasa dirugikan. Ngomong seperti itu seakan-akan Bahlil kebijakannya sudah benar, sehingga harus sabar terhadap kritikan. Yuk beda jauh. Rasulullah perfect, Rasulullah dihina itu karena atas dasar ajakan akidah. Sedangkan Bahlil dikritik karena kebijakannya. Ya beda jauh. Jadi kalau mau disamakan dengan Rasulullah, Rasulullah dulu juga dihujat. Mau disamakan dengan Bahlil, wah saya nggak terima. Kok bisa gitu? Rasulullah tuh nggak merugikan orang-orang gitu. Itu kan yang Rasulullah datang dengan satu keyakinan. Bukan kemudian bikin orang jadi susah, jadi antri panjang, jadi nggak bisa beli bensin. Ini beda bab gitu ya. Nabi Muhammad datang dengan satu kemuliaan, dengan ajaran baru bernama agama Islam, maka dia dihujat. Datang dengan kemuliaan, Bahlil nyusahin orang. Kalaupun Bahlil sekarang dihujat, itu nggak sama dengan kisahnya Nabi Muhammad gitu, karena nggak ada mulia-mulianya ini. Dari mana mulianya menutup SPBU? Ya sekali lagi Bahlil dihujat itu nggak bisa disamakan dengan Rasulullah SAW karena kasusnya berbeda dan efek kepada masyarakat itu juga ya, yang membuat masyarakat jadi marah secara logis. Kalau dulu kan marah karena fanatik, keyakinan dan sebagainya. Dan karena ini disampaikan oleh Gus Ikdam yang saya hormati, saya terus terang bingung untuk menyampaikan ini dengan bahasa yang seperti apa gitu. Karena ya tapi ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ini adalah logika yang nggak boleh berkembang di kalangan pejabat gitu. Ini adalah logika sesat kalau sampai diyakini sama pejabat-pejabat kita. Gitu. Yang kalau dihujat mereka jadi bangga sama kayak Rasulullah. Ini bahaya ini. Karena kalau ada pejabat dihujat karena kebijakannya terus kemudian disamakan dengan Rasulullah, ini logika yang gila, ini logika yang sesat. Kalau ini mau diteruskan, maka nanti ke depan orang akan korupsi dan ketika dihujat, ya mereka akan ngerasa sama kayak Rasulullah, saya juga dulu dihujat. Ya ini ya memang betul ya, tidak bisa disamakan dengan Rasulullah ya. Tapi kan kita, kalau aku jujur ya belum tahu ini letak kesalahannya di mana gitu ya bro. Mungkin kalau ada berita yang benar-benar fakta bahwa dia melakukan kesalahan, barulah. Mungkin kan ini para netizen mengkritik gitu ya bro. Nggak apa-apa mengkritik, boleh. Mengkritik pemerintahan itu boleh bro. Ya, yang penting jangan berlebihan, jangan menghina terlalu gitu ya bro. Intinya sih begitu ya. Ya mungkin sekian dulu ya bro.